Sallallahu ala Muhammad. Selanjutnya akan dipimpin oleh guru kita Bapak Ustadz Abdul Rosid, kepadanya kami persilakan. Amma ba'du, yang saya hormati dan saya muliakan guru kita Ustadz Firdaus SAG, guru kita Ustadz Abdul Rashid, yang saya hormati para tokoh masyarakat, para ketua RT dari 1 sampai dengan RT 010, yang saya hormati perwakilan dari Masjid dan Musola. Sini ada perwakilan dari Masjid Jami Nurul Mu'min Jamaah, Masjid Jami Al-Ma'arij, Masjid Musola Baitur Rahman, alhamdulillah Musola Darul Jannah. Yang saya hormati tokoh masyarakat, para tos PDI, para sekolah Min 7, alhamdulillah bisa hadir malam hari ini. Terima kasih jauh-jauh berkenan hadir bersilaturahmi. Insyaallah mudah-mudahan terus terjalin komunikasi yang baik dengan warga RW 09. لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam,
طلب العلم فريضة على كل مسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bersama-sama kita hormati Bapak Ketua RW 09 Kelurahan Negari Timur, Bapak Ustaz Ali Sobari beserta jajarannya. Yang saya hormati segenap Ketua RT dari RT 1 sampai RT 10 yang hadir. Yang saya hormati Bapak Lurah, Bapak Haji Tariswan, Bapak Lurah Duri apa pokoknya Pak? Duri Utara ya, tempat saya dulu KKN tuh Pak ya, dekat stasiun ya, stasiun Duri yang punya stasiun nih ya. Oh Selatan ya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Min 7 ya, Bapak Kantor jauh-jauh dari Tanjung Priok saya dengar rumahnya ya. Yang saya hormati para asatidz, Ustaz Abdul Rashid, Ustaz Darsono, para asatidz yang tidak saya sebutkan, mohon maaf namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau semua. Yang saya hormati para tokoh masyarakat dan hadirin, termasuk ada adik remaja ya, Hadrah. Mudah-mudahan nantinya kita semua di sini mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dicurahkan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir duduk bersimpuh dalam satu kegiatan rutin yang sangat baik, sangat bermanfaat, yaitu pengajian bulanan di RW 09. Mengapa kegiatan ini sangat baik dan bermanfaat? Karena ilmu dalam pandangan Islam itu adalah sesuatu yang sangat penting. Sebagaimana tadi saya sebutkan salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, baik dia laki-laki maupun perempuan. Apa artinya wajib? Ya, secara hukum fikih wajib itu adalah ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang kalau kita kerjakan mendapatkan pahala, dan kalau kita tinggalkan mendapatkan dosa. Artinya apa? Orang yang tidak ngaji tanpa sadar dia sudah berbuat dosa, mendapatkan dosa. Kita tahu hadis ini, tapi kita seringkali tidak memikirkan konsekuensinya. Kita anteng-anteng aja, nggak pernah ngaji. Padahal tanpa sadar kita sudah berdosa. Dan ibadah fardu dalam sebuah hadis qudsi Allah katakan adalah sesuatu yang sangat Allah sukai. Ketika dilakukan oleh hambanya, tidak ada satu pendekatan diri kepada Allah yang lebih Allah sukai daripada melaksanakan apa yang Allah wajibkan. Salah satunya adalah menuntut ilmu. Maka pantas kalau dalam sebuah hadis Nabi katakan, huduru majlisi ilmin afdalu min sholati alfi raqatin wa iyadati alfi maridin wa huduri alfi janazatin. Bahwa hadirnya seseorang hadir duduk di majelis ilmu itu lebih utama, lebih besar pahalanya daripada sholat sunnah 1000 rakaat.
Sanggup gak kita sholat sunnah 1000 rakaat? Wah, terawih aja ngulet aja 22 rakaat, 23. 1000 rakaat itu lebih baik menghadiri majelis ilmu daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit. Di rumah sakit ada nggak 1000 orang? Nggak ada tuh, kita mesti ke berapa rumah sakit tuh. Wa huduri alfi janazatin, dan menghadiri, ya, mendatangi bertakziah kepada keluarga 1000 jenazah. Mari kita bahasanya ketinggalan sesungguh kita Bapak Muslim, ya, berbuat Allah mengampuni dosa-dosanya, amin, amin ya rabbal alamin. Ya, 1000, ya kita datang tuh, ya, satu jam aja 1000 jam berapa hari tuh, ya. Tapi luar biasa hadirnya kita di majelis ilmu itu akan mendapatkan pahala yang lebih besar daripada amal-amalan sunnah tadi. Bahkan ya di menghadiri jenazah, mengikuti sholat jenazah itu bahkan bukan hanya sunnah tapi fardhu kifayah. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka demikian ya utamanya ya kita menuntut ilmu. Ya Nabi bahkan mengatakan dalam sebuah hadis yang masyhur, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina, ya tempatnya Jackie Chan, ya Jet Li, ya. Ya, dari Arab ke Cina tuh jauh nggak? Nggak jauh, jauh banget, ya. Jauh, ya. Ya, apalagi itu diucapkan Nabi ya 15 abad yang lalu, belum ada tuh pesawat terbang, ya. Ya, mobil juga belum ada, kendaraan waktu itu ya kuda, keledai, ya, yang mungkin dalam sehari hanya ya taruhlah sekitar 60 km, ya. Dari Arab ke negeri Cina itu dulu, ya zaman dulu nih ya, pelajaran sejarah itu ada yang namanya jalur sutra, ya, jalur perdagangan yang membentang dari Cina ya ke Eropa, bahkan sampai ke Mesir, ya. Kenapa disebut jalur sutra? Karena orang Cina bisa menemukan satu penemuan yang membuat kain sutra dengan lebih cepat, lebih mudah, ya, sehingga menjadi komoditas utama mereka, ya, maka jalur itu disebut jalur sutra, ya, membentang melintasi berbagai negara yang jaraknya sekitar 6.500 km. Ya, yang kalau orang sehari ya itu hanya bisa menempuh perjalanan 60 km ketika itu, ya berarti dibutuhkan waktu sekitar 100 hari, ya 3 bulan lebih, ya. Tapi Nabi katakan apa? Utlubul ilma walau bisin, kalau ilmu itu cuma ada di negeri Cina, tuntut pergi ke sana. Artinya apa? Apalagi kalau ilmu itu ada di sekitar kita, ya pengajian ada di sekitar kita, ya kebangetan lah, ya kalau kita tidak menghadirinya, ya tidak perlu kita ke negeri Cina, ya. Memang ya satu kenyataan yang ironis, ya kadang-kadang ya di satu tempat di mana ada ustadz di situ yang aja orang-orang jauh, ya tetangga-tangganya mau pada cuek-cuek aja itu, bahkan keluarganya juga cuek-cuek aja, ya ini memang ironis, ya. Nah, Bapak Ibu saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ya menuntut ilmu itu sangat penting, ya. Bahkan Nabi katakan ilmu adalah kunci kebaikan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki yang menjadi orang baik, kebaikan pada dirinya, yufaqihu fiddin. Ya, namanya pertama ya ilmu agama, Allah akan pahamkan dia tentang ilmu agama. Bahkan ilmu yang akan menuntun kita ke surga. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Ya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Jadi kalau kita mau jadi orang baik, mau masuk surga, ya syaratnya kuncinya adalah ilmu. Ilmu harus dicari. Nggak ada orang lahir udah pintar, udah berilmu. Ya harus belajar, hadir ke majelis ilmu. Ya. Karena
demikian pentingnya ilmu, maka sebaliknya ya, betapa berbahayanya kebodohan itu, ketidaktahuan itu. Ya, dalam sebuah syair dikatakan ya, ma yablugul a'da'u minal jahil ma yablugul jahilu ila nafsi atau min nafsi. Para musuh tidak bisa memberikan mudarat, bahaya kepada orang bodoh melebihi apa yang bisa dilakukan orang bodoh kepada diri. Ya nggak dicelakain, nggak diapa-apain juga orang bodoh mau celaka sendiri. Bahkan dikatakan wafil jahli qoblal mauti mautul li ahli fajsaduhum qoblal kuburi kubur. Dalam kebodohan itu ada kematian bagi pemiliknya. Artinya apa? Jasad mereka itu sudah menjadi kuburan sebelum mereka mati dan dikuburkan. Nauzubillah min dzalik. Ya, maka ya mari ya kita menjadi para pecinta ilmu, para penuntut ilmu. Ya, karena ilmu itu sangat penting. Ya, bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk keluarga kita, anak-anak kita terutama. Ya, tadi Pak Era sudah menceritakan kejadian yang begitu memilukan. Ya, anak kita ini ya bukan hanya kita perhatikan kebutuhan fisiknya, jajannya, pakaiannya, tapi juga pendidikannya, terutama pendidikan agama. Jangan sampai anak-anak kita ini orang-orang yang bodoh dalam bidang agama, nggak bisa ngaji. Ya, dari kecil tuh kita kirim ya, kita bawa tuh ya ke tempat-tempat pengajian, paling nggak mereka bisa baca Quran. Ya kalau udah gede susah Pak belajar ya, udah kaku, udah malu juga ya. Ya karena kalau harta kita wariskan, ya kita bekerja siang malam untuk membekali anak kita dengan harta, sebanyak apapun itu akan habis kalau tidak pandai mengelolanya. Tapi ilmu ya insya Allah akan ya menjadi pembimbing mereka, akan menjadi pelita mereka. Ya, mereka punya bekal. Ya, dia tahu mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Ya, dalam satu riwayat Sayyidina Ali pernah ditanya, ya, yang lebih berharga mana, ilmu dengan harta? Ya. Maka jawab Sayyidina Ali, ya tentu ilmu lebih berharga daripada harta. Apa buktinya? Ya. Maka Sayyidina Ali menjawab banyak memang alasan-alasannya, itu bisa sebutkan di sini dua saja. Yang pertama, al ilmu tahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu akan menjagamu, sementara harta kamu yang harus repot menjaganya. Ya, ilmu akan menjaga kita. Ketika kita mau berbuat, oh ini buruk, oh ini nggak boleh, ini dilarang, maka ilmu menjaga kita. Kalau orang nggak tahu ya udah ajar aja deh. Ya, tapi kalau harta justru kita yang repot menjaganya. Harta ini ngerepotin kita apa? Repotnya dua. Satu, kita udah capek repot mencarinya, ngumpulinnya, ya udah dapet, kita repot menjaganya. Itu bahkan jangan sampai ini harta cepet habis, ya gaji sebulan, tahu-tahu setengah bulan, ya udah habis dulu lah. Gajinya kan 10 koma, tanggal 10 udah koma. Yang kedua kata Sayyidina Ali, ya al ilmu yazidu bil infaq, ya wal malu ya yanqusu bil infaq. Ya, kalau ilmu kalau kita keluarkan, kita ajarkan kepada orang lain itu nggak akan berkurang, bahkan bertambah. Ini saya ngomong nih menyampaikan ilmu yang saya tahu. Ya. Itu bukan berkurang ilmu saya, jadi sebaliknya ya akan bertambah ingat saya. Ya belum apa-apa kan saya mesti baca-baca dulu. Ya kan, ntar malam ya giliran disuruh ngisi nih, ya, saya baca-baca lagi tuh yang pernah tahu, ya takut ada yang lupa, ada yang salah. Ilmu seperti itu nggak akan berkurang, ya. Ya. Bahkan akan menjadi bertambah orang yang tahu. Ya. Tapi sebaliknya harta sebanyak apapun, ya yang khusus bil infak, kalau kita belanjakan pasti dia akan berkurang. Nah itulah ya. Jadi ya kita bekali anak-anak kita dengan ilmu, terutama ilmu agama. Ya, ilmu agama itu intinya ada 3 Pak. Ya, yang pertama ilmu akidah, ya tauhid, ya terutama intinya ya tentang keimanan kepada Allah, ya dan rukun-rukun iman yang lain. Ya itu menjadi fondasi. Kemudian yang kedua ilmu akhlak, ya bagaimana kita ya bersikap ya
berinteraksi, ya, berhubungan baik hablum minallah dengan Allah maupun hablum minan nas, ya, berhubungan dengan sesama manusia. Ya, juga penting menyangkut sifat-sifat, ya dalam hati kita. Ya, kita bersihkan hati kita dari sifat-sifat buruk, ya, sombong, dengki, ya, ria dan sebagainya. Ya, karena sifat-sifat ini akan tercermin dalam perbuatan kita. Sebaliknya kita kemudian menghiasi sifat-sifat hati kita dengan diri kita dengan sifat-sifat baik, itu ilmu akhlak. Kemudian yang ketiga ilmu fikih, ya, ilmu tentang hukum-hukum, aturan-aturan kita, ya, baik dalam beribadah, ya, kepada Allah maupun dalam bermuamalah, jual beli, urusan, ya, pernikahan dan sebagainya. Jadi ya sesungguhnya tidak banyak, ya, yang harus, ya, kita ketahui, ya bagi kalangan awam paling tidak dasar-dasarnya saja, ya. Tapi kalau bagi yang punya kecerdasan yang Allah berikan, ya terus belajar, ya, bagi yang masih muda, ya, agar menjadi orang-orang yang alim, ya, orang-orang yang berilmu, ya, yang disebut dengan para ulama, ya, karena para ulama ini, ya, kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam Al-Quran misalnya surat Al-Imran, ya, ayat 18 tadi yang saya bacakan, ya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia dan juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Bayangkan, orang-orang yang berilmu disebutkan ketiga setelah Allah menyebut dirinya, para malaikatnya, ya, kemudian orang-orang yang berilmu disebut, ya, di tingkatan yang ketiga. Ya, betapa mulianya mereka disandingkan dengan Allah dan para malaikat. Kemudian dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ya, bahwa Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kamu dan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu. Ya, diangkat dengan beberapa derajat. Ya, kata Ibnu Abbas, seorang ahli tafsir, itu 100 derajat. Jarak antara satu tingkatan dengan tingkatan di atasnya itu, ya, antara langit dan bumi. Ya, jadi sangat tinggi kedudukan orang-orang yang berilmu. Begitu juga Rasulullah SAW, ya, dalam sebuah hadis yang masyhur beliau bersabda, al ulama warasatul anbiya. Ya, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Ya, kalau kita mau cari peninggalan nabi, itu adanya di para ulama. Kenapa? Ya, wa innan nabiyya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman walakin warasul ilma. Karena para nabi itu tidak mewarisi dinar, dirham, harta, uang dan sebagainya. Akan tetapi, ya, para nabi itu mewarisi ilmu, ya, mewariskan ilmu. Faman akhadhahu faqad akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan nabi yaitu ilmu, maka dia sudah mengambil bagian yang sangat penting, sangat banyak, sangat baik. Mungkin saya pernah cerita, ya, suatu ketika di Madinah, ya, Abu Hurairah lewat, orang lagi pada asik bertransaksi, berjual beli. Kata Abu Hurairah, wahai ahli pasar, ya, kalian ini sibuk berjual beli, untung gak seberapa. Noh, di masjid warisan Nabi lagi dibagi-bagiin. Ya, kata warisan teng, langsung, ya, waduh, bisa gak kebagian nih. Ya, ini orang-orang pada ke masjid. Ya, sampai di masjid apa yang mereka lihat? Majlis salim, majlis ilmu, ya, sedang disampaikan ilmu, hadis-hadis Nabi. Ya, mereka protes ke Abu Hurairah, datang lagi, mana warisannya Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah, itulah warisan Nabi, ilmu sedang dibagikan. Ya, dan itu lebih berharga daripada harta, ya, sebanyak apapun. Ya. Jadi, ya, betapa, ya, mulianya, ya, orang-orang yang mewarisi warisan Nabi ini, para ulama. Maka kata Nabi, akrimul ulama, ya, muliakan para ulama ini, orang-orang yang berilmu, ya, jangan dihina, jangan dipandang rendah, jangan dilecehkan. Apalagi, ya, kemarin-kemarin apa istilahnya, dikriminalisasi, ya, ulama ditangkap, di penjara, ya, alhamdulillah, ya. Hormati, ya, kenapa? Karena Allah saja menghormati, ya, menyebutkan ketiga setelah dirinya dan para malaikat. Allah mengatakan akan meninggikan derajat. Maka
kita selaku hamba Allah kita muliakan ya hamba-hambanya para ulama yang dimuliakan oleh Allah. Demikian juga mereka adalah pewaris para nabi. Kalau kita menghormati para ulama berarti kita menghormati Allah, memuliakan Allah dan Rasulnya ya, karena Allah dan Rasulnya telah memuliakan para ulama ya, maka jangan jauh-jauh dari ulama ya. Dalam kitab Nasir Ibad itu disebutkan satu riwayat ya, saya di zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha ya, nanti akan datang di suatu masa ya atas umatku ya satu zaman atas umatku di mana mereka lari dari para ulama dan fuqaha ya, pengajian sepi ya, di sini juga udah 60 tahun ke atas yang ngaji ya, wah nomornya udah kemana ya, nah, lewat tua ya, tinggal lama-lama habis tuh, tinggal ustadznya doang dia ya. Ya firuna minal ulama ya, bukan hanya lari ya, bahkan ada yang tadi ya, merendahkan, melecehkan dan sebagainya. Wa yabtalihimullahu bisalasi baliyat, maka karena mereka lari dari para ulama dan para fuqaha ahli fikih ya, Allah menimpakan bala, 3 macam bala atas mereka ya, ketika umat Islam sudah meninggalkan ulama menjadi ulama, maka akan turun 3 bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama ya, Allah angkat keberkahan dari usaha mereka ya, yarfa'ullahu barakata min tasbihim ya, giat apapun mereka bekerja, mereka berusaha ya, sekeras apapun mereka ya berbuat ya, berusaha bekerja ya, ya itu tidak ada keberkahan ya dalam usaha mereka ya. Dalam hidup ini kan yang penting kita berkah ya, ya harta itu nggak perlu banyak ya, yang penting cukup ya, sedikit ya kalau berkah cukup gitu, ya. Nah, daripada banyak nggak berkah nggak cukup. Yang kedua, ketika orang lain ulama kata Nabi ya, wa yusallituhumullahu alaihim ya sultanan zaliman ya, Allah akan kuasakan kepada mereka penguasa yang zalim. Jadi kalau kita dapat pemimpin yang zalim ya, ya kita bukan hanya menyalahkan pemimpin tersebut, tapi mestinya kita introspeksi, jangan-jangan ya ini adalah akibat ulah kita sendiri karena sudah meninggalkan para ulama ya, sebagai bentuk hukuman Allah ya. Dan yang ketiga ini yang paling berbahaya, yakhrujuna minad dunya bighairi iman ya, mereka akan keluar dunia tanpa membawa iman ya, kenapa? Ya, karena ketika orang jauh dari ulama, mereka nggak tahu mana perbuatan-perbuatan yang boleh jadi tanpa mereka sadari itu menyebabkan mereka murtad. Yang zaman sekarang ini orang asal ngomong pak, asal menjeplak, agama dijadikan bahan bercandaan ya, ya tanpa sadar itu adalah sesuatu yang telah mengeluarkan mereka dari Islam, dari keimanan. Mereka harus sadar lagi ya, walaupun ya mereka tidak ingin keluar dari Islam, tapi ketika melecehkan Allah, melecehkan Rasulullah, melecehkan Al-Quran, melecehkan ajaran Islam, itu tanpa sadar sudah membuat mereka murtad ya. Atau melakukan perbuatan-perbuatan yang menghina agama ya. Jadi jangan jauh-jauh dari ulama ya. Sebagaimana nasihat Luqman kepada anaknya, ya bunayya ya jalisil ulama wa zahimhum bi rukbataika fa inna Allah yuhyil quluba bi nuril hikmati kama yuhyil arda bi wabilis sama. Wahai anakku, duduklah bersama para ulama ya, duduk ya, ramaikan majelis mereka ya. Kenapa? Karena Allah akan menghidupkan hatimu dengan cahaya ilmu, cahaya hikmah yang keluar dari mulut ulama, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati yang gersang dengan air dari langit ya. Hati kita ini perlu siraman Pak, sebagaimana badan kita perlu makanan ya, pisang ya, buah gitu ya, dadar gulung ya. Nah, hati kita juga perlu makanan. Kalau nggak dikasih makanan, sebagaimana fisik kita lama-lama sakit. Cuma masalahnya kalau hati yang sakit ya, bukan sakit hati kesel ya,
itu orang seringkali nggak berasa, ya. Lama-lama hatinya bisa mati, ya. Maka paling tidak ya seminggu sekali lah, bahkan kata Al-Fat Al-Musiri itu 3 hari sekali kita harus ngaji tuh, ya. Kalau fisik kan sehari 3 kali, ya. Kalau hati ini konsumsinya adalah ilmu, makanannya ada ilmu, paling enggak 3 hari sekali tuh, ya kita ngaji. Kalau sebulan sekali makanya kelamaan, ya. Tapi ini kan cuma trigger doang nih, pengajian bulanan, ya. Yang penting itu yang ada tuh tadi Ustaz Ali Sobari sudah nyebutin tuh, ada Masjidul Mumin malam Rebo, ya, ada Al-Ma'arif malam Sabtu, ada Musola Darul Jannah, ada di At-Taqwa juga, ada Ustaz Mulyani tuh di Nurul Huda, ya. Ya paling enggak tadi tuh ya seminggu 2 kali dah, ya. Nah, kita hadir ke majelis ilmu biar ya hati kita ini tetap sehat, ya, biar hati kita ini tidak sakit, ya. Bapak Ibu hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin Muhtar wa alihi anhar wa subhaniyat adadanya amin yudulih Allahumma afir lana wal walidayna warhamhu wa kamarubawna sidara Allahumma arinal haqqa haqqa wa yatiba'ah wa nabata abnadinabah Allahumma afir wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat wa Ya